Assalamualaikum adik-adik. Insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama ingin membahas mengenai meneladani dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Simak baik-baik ya adik-adik. Pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi yang bertepatan 13 tahun sebelum hijrah, Nabi Muhammad SAW yang saat itu berusia 40 tahun mendapatkan wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq 1 sampai dengan 5. Yang mana kandungan surat Al-Alaq berisi tentang perintah kita sebagai umat muslim atau umat Islam dianjurkan untuk iqra atau membaca. Membaca di sini bukan hanya dalam bidang keilmuan atau kontekstual saja ya adik-adik, tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia membaca, menganalisa, memperhatikan apa yang telah Allah ciptakan seperti alam semesta ini, yang mana Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Allah dengan apa yang telah Allah ciptakan. Karena ketika itu keadaan bangsa Arab sebelum datangnya Islam benar-benar dalam keterpurukan. Beliau tidak bisa melihat kondisi ataupun situasi masyarakat Arab ketika itu, yang mana banyak sekali keterbelakangan yang terjadi, seperti keterbelakangan etika, moral, akhlak, dan lain sebagainya. Sampai pada akhirnya beliau berdiam diri di Gua Hiro untuk memohon petunjuk. Dan ketika itu diutuslah malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq 1 sampai dengan 5. Nah, peristiwa itulah yang menandakan diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi seorang Rasulullah. Setelah turunnya wahyu pertama tadi, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Dan berdakwah bukanlah hal yang mudah untuk menyampaikan ajaran tauhid kepada masyarakat Mekah ketika itu. Sehingga perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dapat kita teladani dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada hakikatnya setiap muslim memiliki kewajiban berdakwah untuk menyebarkan kemuliaan ajaran Islam. Maka dari itu adik-adik sekalian, kita simak sama-sama materi mengenai meneladani dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Adik-adik sekalian, kondisi masyarakat Arab sebelum Islam dikenal dengan istilah jahiliyah. Tahukah kalian apa yang membedakan masyarakat jahiliyah dengan masyarakat pada umumnya? Masyarakat Arab jahiliyah berarti masyarakat yang masih berada dalam kebodohan. Kebodohan tersebut adalah kebodohan dalam bidang moral, norma, etika, hukum, dan agama. Mayoritas masyarakat Arab beragama Wathani, yaitu percaya kepada dewa yang diwujudkan dalam bentuk berhala dan patung. Ka'bah merupakan tempat mereka berziarah. Di dalamnya terdapat 360 berhala yang mengelilingi berhala utama, yaitu Hubal. Selain Hubal, berhala yang terkenal adalah Lata, Uzza, dan Manat. Ada pula sebagian masyarakat Arab menyembah malaikat dan bintang, seperti yang dilakukan kaum Sabi'in. Hal ini adalah salah satu bentuk kejahiliahan di bidang agama. Agama dan kepercayaan tersebut sudah menyimpang dari ajaran agama tauhid daripada Nabi dan Rasul terdahulu. Adik-adik sekalian, selain dari itu, penduduk Arab jahiliyah memiliki tabiat suka berperang. Oleh karena itu, perperangan antar suku sering terjadi dan telah menjadi tabiat yang mendarah daging. Dunia Arab ketika itu merupakan kancah peperangan terus-menerus. Akibatnya adalah kebudayaan mereka tidak berkembang. Kondisi masyarakat yang suka berperang seperti ini juga menyebabkan nilai wanita menjadi sangat rendah. Seorang wanita tidak punya hak mewarisi harta peninggalan suaminya, bapaknya, atau anggota keluarga lainnya.
Namun di samping dari itu, ada beberapa kebiasaan dan budaya yang positif pada masyarakat Arab jahiliyah. Di antaranya memiliki keberanian, semangat juang yang tinggi, suka menghormati tamu, dan maju dalam bidang perdagangan. Sumber ekonomi dan penghasilan utama Arab adalah perdagangan dan bisnis. Adik-adik sekalian, substansi atau pokok inti dari dakwah Rasulullah SAW di Mekah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengajarkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperbaiki akhlak masyarakat Mekah. Yang ketiga, menegakkan keadilan dan persamaan derajat. Dan yang terakhir, mengajarkan adanya hari kiamat. Maksudnya apa? Rasulullah SAW mengajak masyarakat Arab yang saat itu menyembah berhala agar mengesahkan tauhid, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, serta mengakui kerasulan Muhammad SAW. Islam mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Esa. Tidak ada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Selain dari itu, Rasulullah SAW memperbaiki akhlak masyarakat Mekah yang saat itu terbiasa berperilaku jahiliyah, seperti minuman-minuman keras, berjudi, berzina, dan membunuh. Karena Islam menegaskan bahwa semua perbuatan tersebut adalah dosa besar. Sebelum datangnya Islam, Arab jahiliyah saat itu masih membedakan derajat laki-laki dan perempuan. Bahkan orang yang melahirkan anak perempuan akan menjadi aib, dikarenakan apabila diketahui bahwasanya anak itu perempuan akan dikubur hidup-hidup. Wanita juga dilakukan semena-mena oleh banyak para lelaki. Selain dari itu, membedakan derajat antara budak dan majikannya. Manusia sama derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang membedakan adalah ketakwaannya. Hal ini menjadi bukti bahwa Rasulullah SAW telah meletakkan dasar-dasar nilai kemanusiaan, persamaan derajat dan cinta kasih kepada sesama. Nah, yang terakhir itu mengajarkan adanya hari kiamat. Islam mengajarkan bahwa setelah alam dunia ini hancur dan akan digantikan dengan alam akhirat. Seperti manusia akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatan selama mereka hidup di dunia. Bagi yang beramal soleh dan berperilaku mulia akan mendapatkan ganjaran surga. Bahkan sebaliknya, yang berbuat maksiat atau berperilaku buruk tercela akan dibalas dengan ganjaran neraka. Strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Yang pertama ada dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua ada dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan atau dilaksanakan selama kurang lebih 3 tahun. Ketika itu, mayoritas masyarakat Arab menyembah berhala dan patung-patung yang ada di Ka'bah dan sekitarnya. Sehingga dakwah guna menyampaikan ajaran tauhid terhambat sebab resiko penolakan terhadap ajaran Islam yang semakin tinggi, mengingat selama bertahun-tahun mereka menyembah berhala. Maka dari itu, strategi yang paling bijaksana untuk menghadapi kondisi seperti ini adalah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Pada mulanya, Rasulullah SAW menyampaikan ajaran Islam kepada anggota keluarga, sahabat, dan orang-orang yang paling dekat dengan beliau. Mereka ini sangat mengenal kepribadian Nabi Muhammad SAW, sehingga pribadi yang jujur, mencintai kebaikan dan kebenaran serta kelurusan akhlak beliau. Nah, dengan itu mereka meyakini akan kebenaran ajaran yang beliau sampaikan. Sampai pada akhirnya, dakwah secara sembunyi-sembunyi berhasil mengislamkan beberapa anggota keluarga, sahabat atau orang-orang terdekat Rasulullah SAW. Di antaranya ada Khadijah, istri Nabi, Abu Bakar, sahabat Nabi, Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi, Zaid bin Harithah, Utsman bin Affan, Zubair bin Awan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidillah bin Jarrah, Arqam bin Abil Arqam, Fatimah binti Khattab, beserta suaminya Sa'id bin Zaid al-Adawi. Orang-orang yang disebutkan di atas disebut asabikuna awalun atau orang-orang yang pertama masuk Islam.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui mereka secara perorangan dan mengajarkan Islam dengan sembunyi-sembunyi. Akhirnya mereka memeluk Islam secara sembunyi-sembunyi pula. Selanjutnya ada dakwah secara terang-terangan yang dilakukan selama 10 tahun. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu Quran surah Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, "Fasda bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin." Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Turunnya ayat di atas memberikan isyarat bahwa dakwah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berserta para sahabatnya akan menghadapi hambatan dari kaum kafir Quraisy. Dengan demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya sudah mempersiapkan diri guna menghadapi segala resiko. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ajaran Islam yang mulia kepada mereka. Pada akhir pertemuan tersebut, mereka mengingkari segala apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali paman Nabi, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib sangat menyayangi Muhammad SAW dan menyatakan bahwa selama masih hidup dia akan melindungi Rasulullah SAW. Ketika itu dakwah mulai gencar dilakukan oleh Rasulullah SAW hingga bergema ke seluruh wilayah kota Mekah. Rasulullah SAW bangkit berdakwah melawan segala kemusyrikan dan segala bentuk penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Reaksi kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy menolak dan menentang ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Penolakan dan penentangan ini dipelopori oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy, diantaranya ada Abu Lahab, Abu Jahal, dan Abu Sufyan. Ada beberapa faktor yang mendorong kaum Quraisy menentang umat Islam atau kaum muslimin. Antara lain, persaingan perebutan kekuasaan. Mereka takut kaum Quraisy tunduk kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW akan merebut kekuasaan dari tangan mereka, padahal tujuan Nabi Muhammad untuk mengarahkan mereka pada jalan yang benar. Yang kedua, persamaan hak dan derajat. Orang Quraisy memandang diri mereka lebih mulia dan lebih tinggi dibandingkan dengan golongan bangsa Arab lainnya. Sedangkan agama Islam memandang semua manusia itu hak dan derajatnya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang hanya membedakan adalah ketakwaannya dan taklid kepada nenek moyang. Semua adat istiadat, kepercayaan, dan upacara-upacara keagamaan yang mereka dapatkan secara turun-temurun dari nenek moyang mereka, mereka sangat memegangi kepercayaan tersebut dengan kuat dan membabi buta. Sehingga orang Quraisy berpendapat bahwa agama dan kepercayaan yang telah mereka anut sudah cukup bagi mereka dan tidak perlu ajaran baru. Adik-adik sekalian, perlu kita ketahui penyebab-penyebab keberhasilan dakwah Rasulullah SAW ketika di Mekah. Yang pertama, berakhlak mulia. Karena ketika itu Rasulullah SAW mampu memberikan qudwah hasanah atau contoh yang baik kepada seluruh masyarakat Arab ketika itu. Yang kedua, memiliki analisa sosial yang cerdas, memiliki niat yang kuat. Kuatnya niat beliau dalam berdakwah tampak dalam semua sisi perjuangan dakwah. Beliau sangat gigih, tangguh, rela berkorban. Penuh kasih sayang dalam berdakwah, Rasulullah SAW menunjukkan rasa kasih sayang kepada siapapun. Beliau bertutur kata lembut dan halus, tidak pernah dendam kepada orang-orang kafir yang menyakiti beliau. Menyampaikan kebenaran. Semua yang diajarkan Nabi Muhammad SAW adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kebenarannya mutlak. Dan yang terakhir, menggunakan strategi yang tepat. Adik-adik sekalian, hikmah yang bisa kita ambil dari dakwah Rasulullah SAW di Mekah, yang pertama itu ada menubuhkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong hambanya yang sabar, tabah, dan memiliki semangat tinggi dalam berdakwah. Selanjutnya, meyakini bahwa semua hidayah datangnya dari Allah, sementara Rasulullah SAW hanya bertugas menyampaikan risalah.
Islam mengajarkan persamaan hak dan derajat bagi semua manusia. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya ketakwaanlah yang menjadi ukuran kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, setiap perjuangan dakwah membutuhkan pengorbanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya telah mengorbankan harta benda dan jiwa untuk menegakkan ajaran-ajaran Islam. Mungkin cukup sekian adik-adik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga paham dan bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.